Tim Resmob di Treskrimum Polda Lampung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang pembuatan senjata ilegal di kawasan Kemeling, Bandar Lampung, Lampung. Dari rumah milik tersangka RS, 35 tahun ini. Polisi menemukan belasan pucuk senjata api rakitan dan senjata airsoft gun yang sudah dimodifikasi serta sejumlah amunisinya. Polisi kemudian melakukan pengembangan terkait penjual amunisi kepada tersangka. Polisi kemudian menggerebek rumah tersangka AG di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Polisi menyita 8.000 butir amunisi dari berbagai jenis ukuran yang disimpan di dalam lemari rumahnya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan pelaku pencurian RK yang kedapatan memiliki senjata api ilegal. Ketiga orang tersangka digelandang ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Ironisnya, senjata api ilegal dan amunisi tersebut dijual melalui media sosial. Tersangka juga memodifikasi senjata airsoft gun hingga menyerupai senjata api berbagai jenis. Ketiga tersangka dijerat pasal tentang kepemilikan dan sengaja membuat senjata api tanpa izin dengan hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan melaporkan. Petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan pedagang pakaian bekas dan tas koper saat menggelar razia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Berpihak nyaris terlibat adu jotos. Petugas mengancam akan mengangkut paksa karung tersebut jika tidak segera dipindahkan dari atas trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki. Petugas juga menindak para pedagang tas koper karena masih nekat menjajakan barang dagangannya di atas trotoar. Razia ini memicu kepanikan hingga para pedagang langsung memindahkan barang dagangan ke dalam kios. Razia kembali digelar menyusul terjadinya penguasaan ruas Jalan Senen Raya oleh para pedagang pakaian bekas dan tas koper sebagai tempat berjualan selama beberapa bulan terakhir. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga kerap memicu terjadinya kemacetan kendaraan. Agar tidak lagi dikuasai para pedagang, kini di sepanjang ruas Jalan Senen Raya dijaga ketat oleh petugas Satpol PP. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Unjuk rasa dilakukan keluarga narapidana dan para aktivis di depan kantor lapas kelas 2A Bau-Bau. Massa memaksa masuk ke dalam lapas untuk menemui Kalapas. Saling dorong terjadi antara massa dan petugas lapas. Kericuan mereda setelah Kalapas Bau-Bau akhirnya menemui massa. Merasa terpojok, Kalapas Bau-Bau meninggalkan lokasi pertemuan hingga membuat massa kecewa. Sebelumnya, beredar video pengakuan narapidana di lapas kelas 2A Bau-Bau dianiaya Kalapas dan anak buahnya hingga terjadi kericuhan di dalam lapas. Namun, Kalapas Bau-Bau membantah telah menganiaya narapidana. Kalapas mengaku hanya memberi sanksi berupa tindakan fisik bagi narapidana yang melakukan kesalahan. Ada pemukulan dilakukan oleh Bapak? Tidak ada, cuma kita hanya semacam namanya pemeloncoan supaya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Kita suruh dia mungkin ada sedikit guling-guling aja tapi nggak ada pemukulan sama sekali. Untuk meredam masalah untuk di dalam tidak ada tersebar untuk provokator yang lainnya. Sementara, pengunjuk rasa menuntut Kalapas dan petugas lapas Bau-Bau yang diduga terlibat kekerasan diproses hukum lantaran dinilai melanggar hak asasi manusia. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, tawuran antar dua kelompok remaja kembali pecah di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang remaja jadi korban sabetan senjata tajam. Puluhan remaja saling serang secara brutal menggunakan senjata tajam berbagai jenis di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi mereka membuat resah warga yang ada di sekitar lokasi. Tak ada yang berani mengubarkan aksi tawuran karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Sementara arus lalu lintas sempat terhenti. Dalam aksi tawuran yang berlangsung sekitar 30 menit itu, salah satu remaja diduga terkena sabetan senjata tajam pada bagian tangan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya banyak,
anak-anak sekolah lah. Bawa celurit nggak? Bawa pada panjang-panjang. Dari arah mana sih bang itu bang? Arah itu Jonggol. Sama dari arah Cilengsi ya. Ada yang dibacok nggak? Ada kayaknya. Ada korban sih. Ada korban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sejumlah remaja terlibat tawuran hingga masuk permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi tawuran ini dipicu saling ejek di media sosial. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam di Jalan Baru Perjuangan, Bekasi Utara. Para remaja yang mengendarai motor bahkan saling kejar hingga masuk permukiman. Takut menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara yang melintas memilih berputar balik. Dari keterangan warga, aksi tawuran ini sudah kerap terjadi. Namun belum diketahui dari mana kedua kelompok remaja itu berasal. Dari hasil penyelidikan polisi, diduga aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial hingga janjian untuk tawuran. Ada yang bawa senjata tajam, celurit, ada yang bawa bambu, ya seperti itu Pak, di gambar itu. Di video. Iya. Pak takut Pak kalau lihat kondisi gitu Pak? Ya takut Pak, kan takutnya nanti bisa merambat ke warga itu Pak. Dalam 1 bulan terakhir, aksi tawuran remaja marak terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga pun berharap agar pihak kepolisian rutin patroli malam di jam-jam rawan aksi tawuran serta menindak tegas para pelakunya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek seorang pengedar sabu-sabu di sebuah rumah di Kampung Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam semalam, pelaku diketahui dapat mengedarkan 60 paket sabu di wilayah Cimahi. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek salah seorang pengedar sabu di sebuah kosan di Kampung Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku AL tak berkutik saat petugas menyergap karena sedang tertidur. Setelah dilakukan interogasi, pelaku menyimpan barang haram di dapur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 100 gram lebih sabu-sabu. Dalam aksinya, pelaku menempel di sejumlah titik di kota Cimahi sebanyak 60 paket hanya dalam 1 malam. Dan untuk si AL ini, hasil keterangannya dan hasil penyidikan yang sudah kita lakukan, telah melakukan kegiatannya ini selama 2 bulan. Selain AL, polisi juga mengamankan 30 orang tersangka narkoba lainnya dalam 20 hari terakhir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Asep Yuwono melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Desa Ngarjo, Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas mengambang di dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sempitnya diameter sumur. Warga Desa Ngarjo, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan tewasnya seorang nenek dalam sumur sedalam 20 meter. Saat ditemukan, korban sudah mengambang. Melihat ibunya tewas mengenaskan, sang anak menangis histeris hingga pingsan. Korban adalah Sumarmi, 55 tahun, warga Desa Ngarjo, sedangkan sumur adalah milik tetangganya yang letaknya jauh dari tempat tinggal korban. Polisi dan petugas damkar Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi, langsung melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Saksi mata menuturkan awalnya pemilik rumah akan membenahi penyedot air karena akan mandi. Saat dilihat tutup sumur terbuka dan terlihat sesuatu di dalam sumur. Yang tahu yang rumah ini, yang punya sumur ini, tahunya sumurnya buka kan waktunya ditutup. Waktunya apa? Waktunya ditutup sumurnya, terus tahu-tahunya sumurnya buka. Damkar BPD menerima laporan dari kepolisian sekitar 7:30 pagi bahwa terjadi orang masuk sumur atas nama Bu Sumarni di Desa Dukungarjo, Kecamatan Jatirojo. Usai memeriksa saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Halahuddin, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Diduga tak terima diruqyah, seorang anak menganiaya ibunya di Bekasi, Jawa Barat. Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena ruqyah oleh ibunya. Kalau untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin dibilang dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis diruqyah anak itu. Habis diruqyah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima ruqyah barangkali seperti itu. Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi. Sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu rumah warga. Warga di Gang Kembang 10 Kuitang, Senen panik saat melihat kobaran api dari salah satu rumah. Sejumlah warga menyelamatkan diri dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya mengevakuasi barang berharga karena khawatir api menyambar rumah mereka. Kebakaran terjadi saat warga tengah beraktivitas di dalam dan luar rumah. Tiba-tiba kobaran api muncul dari dapur salah satu rumah dan langsung membesar. Diduga kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas saat digunakan memasak. Ini penyebabnya apa bang? Konsleting atau apa bang? Sih gas deh, meleduk masalahnya. Gas, meleduk. Dia kontrakan. Ada korban bang? Belum sih, sampai saat ini belum ya. 7 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 8 rumah warga hangus terbakar. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang tewas setelah sebuah minibus menabrak truk yang parkir kemudian terbakar di Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi diduga akibat supir mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kamera CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Minibus melaju kencang, menabrak truk yang terparkir kemudian terbakar. Akibat peristiwa itu 2 penumpang mobil tewas terjepit bodi mobil yang ringsek, sementara sopirnya luka parah. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Diduga kecelakaan ini karena sopir mengantuk saat mobil melaju dengan kencang. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, tak kuat menanjak karena kelebihan muatan. Truk trailer mundur dan terguling di Jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Ya, naas truk menimpa mobil di dekatnya. Truk trailer terguling hingga menimpa sebuah mobil di jalur utama Semarang Solo. Tepatnya di Desa Tompak, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Mobil ringsek sementara badan truk melintang menutup badan jalan. Truk trailer dengan muatan kertas berat lebih dari 40 ton ini dalam perjalanan dari Jakarta menuju salah satu pabrik di Banyudono, Boyolali. Hasil pemeriksaan, truk sudah mengalami gangguan rem di jalan menurun sejauh 4 km sebelum lokasi. Ambil kanan itu mau mendahului truk itu, tapi malah udah keduluan truknya blontor, jadi udah mengenai. Blontor terus guling ya. Tapi jenengan udah tahu tanda-tanda tertentu enggak? Ya udah tahu, makanya aku begitu langsung ambil kanan. Tapi udah terlanjur, ya itu enggak. Udah. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi setelah 1 unit mobil derek dan forklift diterjunkan. Selama proses evakuasi,
jalur arteri Semarang-Solo maupun sebaliknya lumpuh selama lebih dari 5 jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta 2 bocah menabrak atap rumah warga di Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja pulang menghadiri acara kenaikan kelas. Sepeda motor ini rusak parah usai menabrak atap rumah warga di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Warga langsung berupaya menolong pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga, 2 orang anak yang jadi penumpangnya. Sebelumnya pengemudi motor bernama Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas sekaligus kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga rem sepeda motor blong hingga melaju deras tak terkendali. Di atas tuh langsung suara motor enggak ini tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini. Langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot. Akibat kejadian tersebut, pengemudi motor serta anaknya yang masih kelas 2 SD terluka cukup parah. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradakusuma, Sumedang untuk mendapat penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebet melaporkan. Pemirsa, banjirop menerjang pesisir selatan Madura, tepatnya di Pantai Jumiang, Desa Tanjung, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Banjirop yang disertai angin kencang memicu ombak besar hingga memporak-porandakan kawasan tersebut. Parah, habis. Banjirop disertai angin kencang memicu ombak, membuat porak-poranda lokasi wisata di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur. Banyak gazebo milik para pedagang yang hanyut terbawa ombak. Banjirop ini sudah berlangsung sejak 2 hari yang lalu. Di Desa Tanjung ada beberapa tempat yang mengalami banjirop, diantaranya Dusun Jumiang, Dusun Kosabe, dan Dusun Kotasek. Akibat bencana ini, warga pemilik usaha di Pantai Jumiang terpaksa merugi. Ada berapa gazebo, Bu? Berapa ya? 1 juta. Oh, 1.700.000. Ada berapa gazebo yang rusak punya, Bu? 3. Sekarang masih buka usahanya. Iya. Takut ada kejadian lagi, Pak. Ya, buka terus, Pak. Jaga-jaga itu, Bu. Pihak BPBD Kabupaten Pamekasan masih mendata kerugian yang dialami warga. Selain tempat wisata, ada juga tambak garam warga yang juga tergenang banjirop. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto melaporkan. Pemirsa, kepala seorang balita masuk ke dalam toples usai memakan kerupuk di Temanggung, Jawa Tengah. Panik karena kesulitan bernafas, orang tua kemudian membawa anaknya ke markas damkar. Hanisa, seorang anak usia 2 tahun, warga Tlogorejo, Temanggung, terpaksa dibawa ke kantor pemadam kebakaran Temanggung karena kepalanya masuk ke dalam toples kerupuk. Selama hampir setengah jam, kepala anak tersebut terjebak. Petugas langsung berupaya memotong toples tersebut dengan menggunakan gerinda. Petugas sempat terkendala karena bahan toples cukup tebal. Sang anak sempat menangis, namun toples akhirnya bisa diangkat. Setelah disuntak, toplesnya dimasukin ke kepala. Ngajak mainan saya. Terus dianya kan sudah susah bernafas. Saya buka ternyata tidak bisa. Nyangkut gitu ya? Nyangkut, iya. Sempat berapa lama Bu? Hampir 30 menit. Terus langsung ke damkar. Setelah terbebas dari toples, sang anak kembali riang. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar selalu mengawasi buah hati saat bermain. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Dini Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, seorang remaja terekam kamera pengawas menggasak rokok di sebuah toko kelontong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat lansia pemilik toko meninggalkan tempat usahanya untuk mengangkat jemuran. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran. Rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku.
Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11. Jam 11 di. Itu pelaku kita kenal? Nggak dikenal ke orangnya? Apa nambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 hari hilang di Gunung Salak Bogor. Lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. Pada 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam 250 meter di jalur pegunungan Natas Angin, Kudus, Jawa Tengah. Tim SAR dan petugas lainnya harus bekerja keras untuk mencapai lokasi kejadian yang disebut dengan jalur naga itu. Upaya evakuasi bahkan sempat dihentikan sementara karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi kurang maksimal. Korban akhirnya bisa dievakuasi dengan metode estafet antar titik. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih, sementara total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Anyus melaporkan. Jenazah Juliana Merens, pendaki asal Brasil yang meninggal dunia di Gunung Rinjani, batal diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Otopsi jenazah Juliana akan dilakukan di Bali. Jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil, akan diotopsi di Bali karena dokter forensik yang ada di NTB sedang bertugas di luar daerah. Jenazah dibawa ke Denpasar, Bali setelah keluarga korban mengurus dokumen di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Permintaan otopsi datang dari pihak keluarga korban untuk mengetahui penyebab kematian Juliana di Gunung Rinjani. Dan dengan sudah berhasil dievakuasi, mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan berjuang. Sebelumnya, Juliana Marins dilaporkan jatuh ke jurang Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Mataram, Hari Kasidi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tergiur dengan diskon besar-besaran, toko kosmetik diserbu kaum hawa. Naas kaca toko pecah hingga melukai 4 orang wanita. Kepanikan terjadi di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 4 orang terluka saat kaca besar pecah mengenai warga yang berdesakan saat berburu diskon. Keempatnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone.
Akibat luka yang dideritanya, bahkan salah seorang terpaksa harus dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan akibat luka menganga pada bagian kaki. Kami konfirmasi yang menangani pasien itu memang ada satu pasien yang disiapkan untuk dirujuk ke Makassar memerlukan penanganan khusus oleh dokter ortopedi itu vaskular. Setelah mendapat perawatan, 3 korban sudah diizinkan pulang, namun mereka tetap harus melakukan kontrol untuk luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, usai 12 hari perang melawan Iran, ekonomi Israel runtuh. Hal ini disebabkan oleh biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Ekonomi Israel menanggung harga dari konflik 12 hari dengan Iran karena biaya perang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada minggu pertama serangan terhadap Iran, sementara biaya harian perang mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat. Nasser Abdel Karim, asisten profesor keuangan di Universitas Amerika Palestina, menyampaikan serangan ini tidak hanya berdampak langsung pada pengeluaran militer Israel, tetapi juga aktivitas produksi Israel. Secara langsung dan tidak langsung, perang lawan Iran bisa merugikan Israel hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit anggaran Israel diperkirakan akan meningkat sebesar 6% dan pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak akan semakin memperburuk keuangan publik Israel. Diketahui, jumlah warga Israel yang mengungsi dari rumah mereka pada minggu pertama melebihi 10.000 orang. Sekitar 36.465 orang mengajukan kompensasi menurut otoritas pajak Israel. Para ahli pun mengingatkan bahwa tingkat pertumbuhan Israel dapat melambat, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat meningkat jika konflik terus berlanjut. Pemirsa, pasca gencatan senjata Israel dan Iran, Bandara Ben Gurion di Tel Aviv kembali dipadati calon penumpang. Ratusan warga Israel kembali ke rumah mereka. Otoritas Bandara Israel mengumumkan Bandara Ben Gurion dan Haifa telah kembali beroperasi penuh setelah mencabut semua pembatasan penerbangan dan penumpang. Perang yang berlangsung hampir 2 minggu antara Israel dan Iran berakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara kedua negara. Eskalasi dimulai pada hari Jumat 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer di Iran yang menewaskan para pemimpin dan ilmuwan terkemuka Iran. Iran menanggapi dengan operasi True Promise 3 dengan menembakkan rudal ke lokasi-lokasi Israel termasuk Tel Aviv. Pemirsa, Liga Futsal Profesional memasuki pekan ke-14 yang digelar di Gor Yunesa, Surabaya, Jawa Timur. 10 tim bertanding sengit demi meraih poin penuh pada pertandingan di pekan terakhir ini. Pertandingan pembuka di pekan ke-14 hari pertama mempertemukan Sadakata United melawan Favage Banua di Gor Yunesa, Surabaya, Jawa Timur. Pada laga sengit ini, Favage Banua yang harus meraih 3 poin demi menjaga peluang juara, mampu mencatatkan kemenangan dramatis setelah bangkit dari ketertinggalan, hingga mampu menaklukkan Sadakata United dengan skor 3-5. Di pertandingan kedua, laga dramatis juga tersaji antara Rafheli FC melawan Tiga Raja United. Rafheli FC sempat tertinggal 3-1 sebelum turun minum, namun mampu membalikan keadaan menjadi 5-4 di babak kedua. Di pertandingan ketiga, laga Pangsuma FC melawan Unggul FC juga menampilkan pertandingan seru dengan menyajikan drama 8 gol. Kedua tim tampil impresif demi meraih poin penuh untuk merangsek ke papan atas klasemen. Namun kedua tim harus puas berbagi poin setelah hanya mampu bermain imbang 4-4. Di laga keempat, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC menunjukkan keperkasaannya saat meladeni permainan Moncong Bulo. Sang juara bertahan mampu meraih poin sempurna dan masih bertengger di pucuk klasemen setelah melibas Moncong Bulo dengan skor telak 5-0. Di laga terakhir, 2 tim papan bawah Halus FC dan Kuda Laut Nusantara saling berhadapan untuk meraih poin penuh demi
serang sejak peluit pertama dibunyikan. Namun sayang keduanya harus puas berbagi poin setelah mencatatkan hasil imbang 2-2. Tim Liputan iNews melaporkan. Clarissa Herliani Tanusudibyo resmi diangkat sebagai Direksi Perseroan PT MNC Digital Entertainment Tbk pada rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat. Perseroan yang sukses mencatatkan laba bersih di kuartal pertama tahun 2025 sebesar 123,2 miliar rupiah ini optimis capaian kinerja Perseroan akan cemerlang hingga akhir tahun 2025. PT MNC Digital Entertainment Tbk atau emiten MSCN sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2024 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Agenda RUPST kali ini yakni perubahan susunan direksi dengan mengangkat Clarissa Herliani Tanusudibyo, Rudi Hidayat, dan Jasmina Sapitri Pratiwi sebagai Direksi Perseroan. Perubahan jajaran direksi diharapkan dapat mengoptimalkan peluang pertumbuhan jangka panjang di tengah transformasi industri media yang dinamis dan kompetitif. Semoga kepemimpinan dan dedikasi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dapat memberikan kontribusi yang positif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan dan kesuksesan perseroan di masa depan. MSCN membukukan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2024 dengan mencatatkan pendapatan sebesar 3,47 triliun rupiah, meningkat 18% year on year dari 2,95 triliun rupiah pada tahun 2023. Pemegang saham juga menyetujui tidak adanya pembagian dividen dari hasil laba bersih yang didapat Perseroan tahun 2024. Karena laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan pengembangan seluruh lini usaha. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2024 mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024. Selain itu, RUPST juga memutuskan untuk tidak membagi dividen dan fokus perkuat modal dan ekspansi digital. PT Media Nusantara Citra Tbk MNCN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 yang berlangsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Dalam rapat tersebut, MNCN mengumumkan revenue yang diterima sebesar 7,95 triliun sepanjang tahun 2024, naik 2% dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,78 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut merupakan kontribusi utama dari konten digital yang dimiliki MNCN yang naik 4%, serta segmen konten dan IP yang melesat sebesar 38% dari 1,28 triliun menjadi 1,76 triliun. Dan terdapat kenaikan pendapatan berlangganan di layanan digital RCTI Plus dan Visin Plus juga melonjak sebesar 44%. Selain itu, RUPST menyepakati tidak ada pembagian dividen untuk para pemegang saham. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. I3, sisa keuntungan Perseroan akan dibuka sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan wewenang kepada Dewan Direksi untuk menentukan dan melaksanakan pembagian bonus serta menggunakan keuntungan sesuai kebutuhan dan peraturan di bidang pasar modal. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, mumpung hari libur kita akan bahas untuk destinasi wisata yang sangat menarik. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Ini kalau misalnya pemirsa dan juga Angel ingin mengisi liburan akhir pekan atau libur sekolah dengan bermain seru bersama dengan teman ataupun keluarga, wahana yang terletak di dalam kawasan Mall Tangerang Selatan ini bisa menjadi referensi. Ya, Camar, di tempat ini pengunjung segala usia bisa uji ketangkasan, bermain hingga menikmati foto booth berkonsep Korea Selatan. Ini saya mengajakin pemirsa untuk mencoba bermain di salah satu playground yang unik dan juga menarik banget karena berasal dari Korea Selatan. Nah, seperti apa ya tempatnya? Yuk ikuti saya.
Berada di salah satu pusat perbelanjaan di Alam Sutera, Tangerang Selatan, wahana permainan keluarga asal Korea Selatan ini memiliki arena yang luas. 5 zona permainan seru bisa dicoba seperti Wonder Sports Park, Wonder Kids Park, Wonder Arena, Wonder Carnaval, hingga Wonder Selfie. Wonder Sports Park menjadi wahana yang penuh tantangan. Banyak pengunjung menguji adrenalin dengan beragam permainan ketangkasan dari rope course hingga flying fox. Oke, wah, pemirsa, ini saya baru aja main flying fox setelah bermain berbagai macam permainan uji ketangkasan dan seru banget dan sangat menguji adrenalin. Bagi pengunjung anak-anak, mengukir pengalaman seru dengan menjelajah Wonder Kids Park yang aman dan menyenangkan. Beragam wahana tersedia, seperti kolam bola, block play, hingga kart rider yang merangsang kemampuan motorik anak-anak. Nah pemirsa, selain zona untuk orang dewasa, di sini juga ada zona untuk anak-anak. Sekarang saya mau lagi main salah satu wahana favorit, yaitu kart rider. Kita coba naik ya. Wih, dadah! Keseruan bermain laser tag dengan kostum menarik ala militer juga bisa jadi pilihan. Orang tua dan anak bisa ikut bermain sambil memperkuat bonding keluarga. Yang paling memacu adrenalin itu jump punch yang di sana, yang kita harus naik terus lompat terus melek, itu serem sih jujur. Tapi seru. Seru main apa aja? Main trampolin, main jualan-jualan, seru. Oke, berarti kalau misalnya mau kesini lagi, mau lagi nggak kesini? Mau. Oke. Menutup jelajah permainan di sini, pengunjung bisa mengabadikan momen di zona Wonder Selfie. Semakin bermakna dengan mengenakan kostum tematik seperti hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan, hingga berbagai pernak-pernik cantik lainnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Amrina Rida, Sato Pratomo, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pekerja pemanen kayu akasia di lokasi hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan Riau diterkam harimau Sumatera. Ya, saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Ada nggak sinyal, Per? Warga digegerkan dengan tewasnya seorang pekerja pemanen kayu akasia di lokasi hutan tanaman di Kabupaten Pelalawan, Riau. Korban ternyata tewas usai diterkam harimau Sumatera yang diduga keluar dari habitatnya. Rekan korban menuturkan korban Hadito, 23 tahun, semula hendak buang air besar dari pondok istirahat mereka. Namun tak berselang lama, korban menjerit minta tolong. Rekan korban langsung menghampiri lokasi dan melihat ada harimau yang berkeliaran. Jenazah korban langsung dievakuasi ke puskesmas sebelum dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 25 Juni tahun 2025 mendapatkan laporan dari pihak PBPH bahwa adanya kejadian konflik harimau dengan memakan korban satu pekerja di lapangan. Konflik harimau Sumatera dengan manusia bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Untuk itu, BPKSDA Riau menghimbau kepada masyarakat dan pekerja di hutan agar tetap waspada karena wilayah tersebut merupakan rumah harimau Sumatera. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Pemirsa, babi hutan milik shelter hewan kembali lepas dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga minta shelter ditutup. Terjadi lagi, warga dihebohkan kemunculan seekor babi hutan dewasa yang terlepas dari kandang shelter hewan dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Spontan warga kocar-kacir menghindari babi yang ingin masuk ke rumah-rumah warga. Satwa liar tersebut akhirnya bisa ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air. Petugas shelter sempat kesulitan menjinakkan babi. Warga setempat meminta pihak yang berwenang untuk segera melakukan penutupan shelter. Keberadaannya dianggap merusakkan warga karena satwa masuk pemukiman sudah kerap terjadi.
Kurang lebih 10-15 tahun keberadaan ini memang sangat mengganggu, baik dari gonggongan yang sekarang kita dengar, terus baunya tentunya sudah komunikasi 2 jalur, baik dari ke pemerintahan maupun ke pihak shelter. Namun lagi-lagi mentah di tengah jalan. Mudah-mudahan untuk kali ini kita bisa menuruti maunya warga untuk menutupi shelter tersebut. Sebelumnya, beberapa kali babi hutan lepas. Tak hanya itu, monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Keberadaan shelter hewan ini bekerja sama dengan Dinas KPKP Pemprov DKI sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati, Ayus melaporkan.